فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Masih terkait dengan syarah hadis yang ke-389 dari Umdatul Ahkam. Baik. Al-ula yaitu faedah-faedah yang terkait dengan hadis ini. Yang pertama, annal khamra allati unzila tahrimuha, bahwasanya khamr yang pengharamannya telah diturunkan dalam surat Al-Maidah. Wa fahimaha sahabatu indan nuzul, dan para sahabat memahami apa itu khamr tatkala surat itu turun. Hiya kullu ma khamarul aql, yaitu segala sesuatu yang menutupi akal, membuat akal tertutup sehingga aktivitinya jadi kacau, tak mampu mengetahui ini mahram atau bukan mahram, ini layak diceritakan atau tidak layak untuk diceritakan, dan seterusnya, ini layak dikerjakan atau tidak, akalnya kacau. Wa annahu yujadu minha fi zalikal waqt anwa, dan bahwasanya didapatkan dari khamr pada masa itu berbagai jenis khamr. Khamr bukan hanya satu jenis, tapi ada 5 di zaman itu boleh jadi, yaitu minal inab, anggur, wat tamr, dari kurma, wal asal, dari madu, wal hintah, dari gandum, wasyair, juga sejenis gandum. Jelas kalau semata-mata perahan anggur boleh saja, sebagaimana semata-mata perahan kurma boleh saja, sebagaimana semata-mata madu tak masalah, madu campur air. Cuma kalau terjadi fermentasi sehingga terbentuklah benda yang memabukkan, yang kata sebagian pakar di dalamnya ada etanol, maka, dan etanol kata sebagian fuqaha memang terbukti dia memabukkan. Wallahu a'lam, Anda tidak tahu, tapi demikianlah data yang didapatkan. Kita tidak mengatakan semua alkohol memabukkan, tidak. Kita tahu gugus alkohol tidak semua memabukkan. Ada yang meracuni, tapi bukan memabukkan. Ada yang ini, ada yang itu, tapi kalau terbukti memang itulah yang selalu didapatkan di dalam khamr dari anggur, demikian pula khamr dari tapai misalkan, atau khamr dari nira. Ternyata memang terbukti di dalamnya etanolnya itulah yang memabukkan, ya sudah, berarti itu dia. Tapi kalau belum terbentuk macam itu, sekedar glukos saja, gula, namanya dia dikasih air atau direndam 1 malam lalu terasa manis, ini tak masalah. Demikian pula kurma, dan ini biasa di negara-negara Arab. Kurma terlalu banyak ditimbun, kemudian di bawahnya dikasih lubang-lubang, memang tempat khusus. Beri cerita oleh teman dari Taiz, nanti akan keluar air yang pekat. Nah, dia dikatakan asal tamer, yaitu madu kurma. Memang seperti madu, tapi jelas dia bukan madu, dia kurma. Nah, dia sedap sekali. Dicampur air juga sangat sedap, gizinya sangat tinggi, dan ini bagus. Dia gula buah. Cuma kalau sekian lama terkena panas, terjadi fermentasi menjadi khamr, ya khamr, memabukkan. Kalau tidak, ya alhamdulillah selamat, dimasukkan di peti ais misalkan atau apa. Demikian pula perahan dari hintah, demikian pula perahan dari syair. Kalau memang dia sekedar manis-manis saja seperti barley di tempat kita di sini itu, ya tak masalah, itu tidak memabukkan walaupun diminum banyak-banyak. Tapi kalau sekian hari tahu-tahu mulai terasa, yaitu ada buih-buihnya dan mulai terasa masam, dikhawatirkan dia sudah mengalami fermentasi ke arah yang diharamkan. Dia gandum, tapi gandum yang agak besar-besar. Biasanya besar gemuk biasanya. Ayo. Kalau syair yang agak panjang. Wa kulluha min musammal khamr, semuanya termasuk dari yang dinamakan khamr. Jadi yang terpandang bukan bahannya apa, tapi hasilnya memang memabukkan atau tidak. Dengan penilaian orang biasa, ya. Kalau orang sudah biasa
minum khamr banyak-banyak mungkin sekitar 1 cawan tak mabuk. Tapi dilihat dari keumuman orang. Kalau sekali diminum mabuk, berarti memang itu khamr berarti. Wa ma hadatsa ba'daha fahuwa khamr. Demikian pula apapun yang terjadi, yang terbentuk setelah benda-benda itu semua, yaitu ada bahan-bahan yang lain, maka itu juga khamr. Mungkin dari beras, mungkin dari nira, atau mungkin dari air kelapa kalau diolah, atau mungkin dari daun ganja, atau kalau di Yaman daun qat, atau yang sebagainya. Kalau memang terbukti dia menimbulkan apa yang ditimbulkan oleh khamr, maka dia khamr juga, menimbulkan iskar. Dan iskar yaitu memabukkan. Bila dikatakan memabukkan, mabuk yang secara syar'i ya pembahasannya, yaitu gabungan dari 2 perkara, yaitu husulut tarab ma'a zawalil akal, dihasilkan kelezatan, rasa lezat di pikiran, di perasaan, disertai dengan hilangnya akal. Adapun kalau sekitar kita berpusing-pusing, putar-putar badan, lalu pening dan mabuk, ini sekedar istilah tempatan aja. Tidak dikatakan berarti orangnya berdosa harus dicambuk 40 kali, bukan itu pembahasannya. Karena bukan sampai merasa nikmat dengan itu. Qal wa in ta'addadat asma'uh, walaupun namanya beraneka ragam. Sebagian orang Arab menamakan apa? Syurbun ruhi, minuman kejiwaan. Ini sekitar nama aja. Atau dikatakan apa istilahnya? Dikatakan yaitu ummul lidzah, induk kelezatan. Ini nama. Tapi kalau memang terbukti dia memabukkan, ya dia khamr. Nama tidak merubah hakikat seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tadhhirul I'tiqad. Taghyirul asma lam yughayyir al-haqa'iq wal ahkam. Sekedar perubahan nama itu tidak merubah hakikat dan hukum. Kemudian yang kedua, annal alima mahma balagha minal ilm. Orang alim itu sehebat apapun ilmu yang dia capai, fa innahu la yuhitu bih. Dia tidak mampu melingkupi semua ilmu. Wa yakhfa alaihi asya, dan tetap tersamarkan terhadapnya beberapa benda. Makanya Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah juga telah mengucapkan kalimat seperti itu. Sehebat apapun seorang faqih, dia tak mampu menghafal semuanya dan mengetahui semuanya. Banyak perkara yang belum dia tahu. Makanya tidak layak kemudian dia sombong mengatakan ikut saya saja, saya lebih tahu, saya lebih pengalaman. Tapi apa? Ikuti dalil yang saya sampaikan, ikuti hujah yang saya sebutkan, dan ikuti fatwa saya jika fatwa saya sesuai dalil. Itulah yang betul. Tapi terkadang dunia memang sudah terbolak-balik. Orang yang ingin menyampaikan kebenaran dengan hujah dikatakan engkau sombong, engkau merasa hebat. Tapi dia sendiri yang merasa besar mengatakan ikut saya lebih pengalaman. Tak merasa dirinya sombong, tak merasa dirinya mengklaim dirinya hebat, tidak merasa dirinya sudah menghina orang lain. Anak kecil dituduh sombong, dirinya sendiri tak merasa dirinya sombong. Maka yang terpandang harusnya seperti yang diajarkan oleh Nabi dan para salaf, yaitu lihat hujahnya, bukan sekedar lihat kebesaran diri saya. Cuma memang dunia sudah terbolak-balik. Orang menyampaikan dalil dan mengatakan jangan ikut saya, tapi lihat hujah saya. Itu sudah dikatakan sombong karena dianggap tidak taat pada orang besar. Tapi orang besar yang mengklaim dirinya alim, dirinya rasikhun fil ilm, tidak merasa dirinya telah menyombongkan diri dan menghina orang lain. Entah bagaimana menyadarkan orang. Walaisa fi sahabati a'lamu min Umar ba'da Abi Bakar. Tak ada di kalangan para sahabat yang lebih berilmu daripada Umar setelah Abu Bakar. Jelas Abu Bakar nomor 1 dari sisi ilmu, kemudian Umar. Wa ma'ahada ashkarat alaihi hadhil masailus salasah. Sekalipun demikian, tersamarkan, terasa rancu bagi beliau, muskil, masalah-masalah yang 3 itu, yang beliau terang-terangan mengakui. Ini gentlenya Umar. Tidak malah menyombongkan diri ikut saya adalah terjamin masuk surga, saya adalah sabiqunal awwalun, saya adalah khulafa rasyidin yang kedua, ikuti saya. Tidak gitu, tapi lihat hujah saya sendiri tersamarkan ini dan itu dan seterusnya. Ini baru ikut salaf. Wa tamanna annahu istawsaqa fi ilmihi bihinna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Umar berangan-angan menginginkan seandainya dia menguatkan ilmunya tentang 3 perkara itu dengan penguat dari Nabi, yaitu wasiqah. Nabi betul-betul menulis begini, 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 untuk masalah ini begini. Baik. Beliau sendiri khawatir untuk bermudah-mudah berijtihad, beliau khawatir. Adapun kalau kita sudah meneliti, mencari dengan hujah, dengan dalil sekuat-kuatnya, dan sudah membuktikan dengan penulisan, maka tak layak semua itu dibatalkan dengan semata-mata orang besar belum menerima. Bukan seperti itu metode ilmiah yang dulu kita diajari untuk menolak orang besar dahulunya. Tapi sekarang metode orang hizbiyun yang dipakai, ikutilah orang besar tanpa tahu hujahnya apa dan tanpa mampu membatalkan hujah-hujah yang telah ditegakkan. Baik, walaisa makna hadza, dan bukanlah makna dari ucapan Umar tadi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yubayyinhun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan itu kepada mereka. Faqad atamma risalah wa addal amanah wa ballagha anillah ma huwa akhfa wa aqallu sya'nan minhun. Sungguh Nabi telah melengkapi risalah dan menunaikan amanah serta menyampaikan dari Allah perkara yang lebih tersamarkan dan lebih kecil nilainya daripada 3 masalah itu, yaitu masalah kakek ketika ada saudara, bagaimana warisannya. Demikian pula masalah kalalah, masalah tidak ada ayah ibu dan tidak ada anak, bagaimana warisan orang yang mati. Dan masalah bab riba, Nabi jelas sudah menjelaskan. Cuma Umar sendiri merasa masih kesulitan, masih agak merasa samar dan semacam itu. Qal walakin laisa ahadun yuhitu bi jami'i ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tak ada seorang pun yang mampu meliputi semua ajaran yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, makanya adab salaf sudah ada bagi orang yang mengaku ikut salaf. Para salaf sudah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah, yaitu tidak halal bagi siapapun mengikuti kami sampai dia tahu dari mana kami mengambil. Jadi bukan semata-mata saya orang besar ambil kalam saya, tapi lihat hujah saya apa. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Malik, setiap orang boleh diambil ucapannya dan boleh ditinggalkan kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi. Demikian pula yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, la tuqalliduni, jangan kalian mengekor kepada saya. Khudhu haitsu akhadna, ambillah dari mana kami mengambil. Demikian pula kata Imam Ahmad, beliau mengatakan la tuqallidu malikan wala tuqallidu syafi'iyan wala tuqallidu sauri. Khudhu haitsu akhadhu. Jangan kalian mengekor kepada Syafi'i, jangan mengekor pada Malik, jangan mengekor kepada As-Sauri, walal Auza'i, jangan mengekor pada Auza'i, tapi ambil dari mana mereka mengambil, yaitu lihat hujah mereka. Bukan kita pakai dalil tanpa penjelasan salaf, bukan, tetapi masing-masing fatwa lihat dalilnya, lihat hujahnya. Baik, bukan asal mengekor. Bukan asal mengekor, bukan pula memahami dalil dengan perasaan sendiri atau pemikiran sendiri, tapi lihat bimbingan para salaf seperti apa. Baik. Demikian pula Ibnu Mas'ud mengatakan, yaitu apa? Man ahabba man arada an yastan falyastan nabi man qad mat fa inal hayya la tu'man alaihi fitnah. Barang siapa ingin mengambil sunnah, keteladanan, maka hendaknya dia meneladani orang yang sudah mati. Karena orang yang hidup, dia tidak aman dari fitnah. Ya, kita disuruh ikut salaf, bukan disuruh ikut orang yang tidak maksum, yang boleh jadi hari ini bicara begini, besok bicara lain. Baik, kita mengaku ikut salaf, ya berarti harus dibuktikan memang ikut pemahaman para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik, di dalam setiap permasalahan yang terkait dengan agama kita. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Itu baru itu apa pok Prancis. Oh, yang mati. Mati itu mufti Singapura ucap rest in peace. Macam mana tu? Nabi menyuruh mengatakan absyiru binar terhadap kubur orang mati. Gimana malah rest in peace? Dia diadab di dalam alam kubur, orang yang mati kafir.
Ini mencari ridho makhluk. Ini merusak akidah sendiri. Kita ni macam nak lembut sangat dengan orang kafir. Memang, sementara orang kafirnya berusaha menyakiti kita. Terutama jelas orang-orang Vatikan dan yang di grup mereka jelas kristenisasi di dunia, merusak agama, merusak muslimin. Gimana malah didoakan damai di alam kubur atau apa entah.